Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Pak, Bu, sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di sini bersama-sama bermajelis ilmu. Mudah-mudahan ya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Ini majelis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ya Pak ya. Dikepakkan sayapnya oleh para malaikat ya untuk ta'zim kepada ilmu atau majelis ilmu itu sendiri. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ini Mas. Bang. Ya, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Ya, insyaallah ya Pak ya, di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita lagi dari sebelumnya ya Pak ya. Kita masuk ke pembahasan tentang al-mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Ya, ada salah satu syariat ya, hukum ajaran dalam Islam di mana kita boleh mengusap kedua sepatu ya Pak, pengganti membasuh kaki ya Bu. Jadi biasa kan kita basuh kaki Bu ya Pak ya. Kalau kita dalam kondisi tertentu, bahkan tanpa kondisi apapun, kita bisa mengusap sepatu sebagai pembasuh ganti dari membasuh kaki ya. Kita lihat dalilnya apa ya. Jadi dalil terkait dengan pensyariatan kita bolehnya mengusap kedua sepatu, yaitu ada di dalam sunnah sahihah yang sabit, sahih periwayatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, apa kata Imam An-Nawawi ya, ajma'a may yu'taddu bihi fil ijma' ya, bahwasanya sudah berijma' orang yang dianggap ijma'nya, artinya para ulama yang memang layak, para sahabat salaf yang layak untuk berijma', itu menyatakan bolehnya kita mengusap kedua sepatu baik dalam kondisi safar, kita dalam perjalanan, atau kita tidak di dalam perjalanan. Jadi kita biasa gini Pak, gak kemana-mana itu juga bisa mengusap sepatu ya, cuma nanti ada ketentuannya itu saja. Hatta lil mar'atil mulazimah, bahkan perempuan, ibu-ibu misalnya, ibu-ibu yang biasanya di rumah gitu ya, ibu rumah tangga di rumah terus itu, atau az-zamanul ladzi la yamsi, perempuan atau orang-orang yang difabel, orang-orang yang di kursi roda Pak, nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa jalan sama sekali, itu juga berlaku bagi mereka hukum al-mashu alal khuffain, mengusap sepatu itu juga berlaku bagi mereka. Jadi nggak untuk orang safar saja, atau kita yang misalnya yang statusnya normal gitu, bisa jalan kemana-mana, yang di rumah saja, atau orang yang nggak bisa jalan sama sekali Pak ya, difabel, itu bisa berlaku bagi mereka hukum mengusap sepatu atau yang sejenis semakna dengan sepatu ya. Yang mengingkarinya cuma ada dua kelompok. Yang mengingkarinya kelompok Syiah
dan kelompok Khawarij, ya. Syiah dan Khawarij. Kalau Khawarij itu ya kayak ISIS itu Khawarij, ya. Pahamnya Khawarij. Ya. Syiah, ya. Ada Syiah yang mengingkari ini, ya. Syiah yang ada sekarang di Iran itu Syiah, ya. Itu dua itu yang mengingkari adanya sunnah mengusap kedua sepatu. Ya. Hanya saja perbedaan mereka itu enggak dianggap. Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya itu mengatakan dalam kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, apa kata beliau? Qad saraha jam'un minal huffaz, itu banyak, ya, sekelompok huffaz, para hafiz menjelaskan dengan terang-menerang menjelaskan bahwasanya mengusap kedua sepatu itu mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan secara sahih oleh banyak orang, ya. Bahkan sebagiannya itu menghitung para perawinya. Perawinya mencapai 80 orang. Ya, 80 orang yang meriwayatkan bolehnya mengusap sepatu itu, Pak. Ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari 80 orang itu 10 diantaranya itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ya, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya. Kemudian hadis yang paling kuat sebagai hujah dalam masalah ini, Pak, dalam masalah bolehnya mengusap sepatu atau kedua sepatu itu, ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dari Hammam An-Nakh'i radhiyallahu anhu. Apa riwayatnya? Suatu hari bala Jarir bin Abdullah, ya. Suatu hari Jarir bin Abdullah pipis, ya. Suatu hari Jarir bin Abdullah pipis. Kemudian summa tawadda, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, kemudian dia mengusap kedua sepatunya, khufnya. Nanti sepatunya versinya mungkin agak beda dengan kita, Pak. Nanti kita lihat kita jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian dikatakan kepadanya, taf'al hadza wa qad bulta. Kamu melakukan ini padahal tadi kamu sudah pipis. Jadi dia pipis, Jarir bin Abdullah ini pipis, apa ya, Bu ya. Setelah pipis dia berwudu, kemudian dia mengusap kedua sepatunya. Jadi dia enggak membasuh kakinya, cuman dia mengusap kedua sepatunya. Tanya kepadanya, kamu melakukan ini tadi kamu kan sudah pipis, kata Hammam An-Nakh'i, ya. Dikatakan iya, benar. Kenapa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pipis, ya, summa tawadda, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan beliau setelah berwudu itu mengusap sepatunya. Ini hadis yang paling kuat yang menjadi hujah di dalam masalah ini, Pak, ya. Jadi Jarir bin Abdullah itu pipis, kemudian dia wudu, kemudian membasuh kedua sepatunya, ya, kemudian ditanyakan kepadanya, ya, kenapa engkau melakukan itu? Dia ro'aitu. Wah, ini kan ro'aitu sami'tu itu udah kuat kedudukannya, Pak, ya, daripada sekedar kok yakulu, ya. Ya, Nabi benar-benar melakukan itu fi'il, ya. Dia melihat Nabi SAW pipis, kemudian wudu, kemudian masaha ala khuffai, mengusap sepatunya. Itu juga. Kemudian Ibrahim mengatakan, ini Ibrahim An-Nakh'i, ya, dia menceritakan, fakana yu'jibuhum hadzal hadis, ya. Orang-orang para perawi takjub dengan hadis ini. Kenapa? Karena Jarir bin Abdullah, ya, Jarir bin Abdullah itu masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah yang menyatakan wajibnya membasuh kaki itu, Pak, ya. Ya, basuh muka, kemudian tangan sampai kaki itu, ya. Ya. Dia baru masuk Islam setelah turun ayatnya itu. Kalau ayat itu kan menyatakan wajibnya membasuh kaki itu.
mulai muka, tangan, rambut, kaki gitu ya. Nah, dia masuk Islam setelah itu. Ini kan menjadi penjelas nanti, menjadi penjelas di hadis itu. Hadis itu, perbuatan Nabi itu menjadi penjelas bahwasanya menjadi pengkhusus ya, bahwasanya membasuh kaki itu bisa terwakilkan dengan mengusap kedua sepatu itu. Jadi penjelas dia perbuatannya itu. Di yang apa yang hadis yang diriwayatkannya itu. Ya, karena dia masuk Islam setelah itu. Setelah masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah tersebut. Jadi apa yang diriwayatkan oleh perbuatan Jarir yang diriwayatkan oleh Hammam An-Nakh'i, itu siapa? Itu termasuk dari silsilah gurunya Abu Hanifah nanti itu ya, Hammam An-Nakh'i ya. Kan Ibrahim An-Nakh'i itu kan puncaknya ilmu di Baghdad. Jadi dari situ ya, itu menjadi pengkhusus ya, bahwasanya yang awalnya dalam ayat itu wajib membasuh kaki menjadi sebuah pengkhususan ketika kita pakai sepatu boleh mengusap sepatu. Nah, kaos kaki masuk di situ nanti Pak ya. Ini yang kita bahas sekarang ini. Sekarang kita lihat itu dalilnya. Sekarang pensyariatan mengusap jawrobain. Jawrobain itu artinya kaos kaki. Kaos kaki di situ juga masuk karena dia semakna dengan sepatu ya. Jadi yajuzul mashu alal jawrobain, bolehnya mengusap kedua kaos kaki ya. Wa qad ruwiya zalika an katsirin minas sahabah ya. Banyak para sahabat, hal itu diriwayatkan dari banyak para sahabat. Berkata Abu Daud ya, mengusap kedua sepatu itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dilakukan oleh Al-Barra bin Azib, dilakukan oleh Anas bin Malik. Ini banyak para sahabat ya Pak ya, Bu ya. Abu Umamah juga dilakukan oleh Sahal bin Sa'ad, juga dilakukan oleh Amru bin Haris. Kemudian diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas. Jadi banyak para sahabat yang mengusap di kedua kaos kaki ya, sepatu kaos kaki ya. Sepatunya yang menutupi ini Pak ya, apa namanya ini, mata kaki ya, di atas itu. Kalau kaos kaki jelas itu, jadi kaos kaki ya, yang kaos kakinya yang menutupi mata kaki itu, karena harus menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh nanti. Karena bagian wajib dibasuh kan mata kaki itu sama tumit belakang itu harus tertutupi sama sepatunya. Kalau enggak sepatunya, kaos dalamnya itu, yang kaos itu. Dan kaos pun sebagian ulama mensyaratkan untuk tebal, sakhin, ya, tebal. Jadi kita lihat lagi. Jadi yang jelas banyak para sahabat yang melakukannya. Kemudian diriwayatkan juga dari Ammar, dari Bilal bin Abdullah, ya, bin Abi Aufa, dari Ibnu Umar, ya. Kemudian dalam Tahdzibus Sunan karya Ibnu Qayyim juga dari Ibnul Munzir menceritakan bahwasanya Imam Ahmad itu menjelaskan bolehnya mengusap kedua sepatu. Imam Ahmad, Pak ya. Wa hadza min insafihi wa adlihi. Ya. Ini adalah bentuk sikap insafnya, moderatnya dan sikap adilnya. Yang menjadi dalilnya dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan sharihul qiyas, qiyas yang jelas. Kenapa qiyas yang jelas? Sepatu saja bisa. Kenapa kaos kaki yang tidak boleh? Karena dia satu bagian di situ. Kaos kaki kan yang mirip-mirip sepatu, menutupi semua kaki. Ya. Khuf juga, khuf itu sepatu yang menutupi kaki sampai mata kaki itu ya Pak ya. Kalau enggak, kaos kakinya yang menjadi inti di situ nanti. Itu dalilnya di situ. Kalau Imam Ahmad berdasarkan perbuatan para sahabat dan qiyas. Ya, karena tidak ada perbedaan yang jelas, perbedaan yang nyata di antara dua sepatu dan dua kaos kaki. Ya. Dan membolehkan mengusap kaos kaki itu Pak Bu ya, pendapat sebagian besar para ulama. Ya, sebagian para ulama menjelaskan hal itu. Ini juga pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibnul Musayyib ya. Dahulu termasuk di sini sahabatnya Abu Hanifah dan sahabatnya Abu Hanifah atau murid beliau Abu Yusuf Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Hanya saja memang awal-awalnya
Abu Hanifah sendiri itu enggak setuju dengan bolehnya mengusap kaos kaki. Abu Hanifah enggak setuju. Tapi murid beliau Abul Hasan Al-Qadhi Abu Yusuf, kemudian Muhammad Hasan Asy-Syaibani, itu beliau mensyaratkan berdua ini mensyaratkan kaos kakinya harus tebal memang. Tebal, kemudian enggak memperlihatkan apa yang ada di bawahnya, kulitnya enggak kelihatan. Itu lebih selamat memang karena dia mirip karena kalau khuf kan enggak tembus pandang ya Pak ya. Enggak kelihatan maksudnya yang di dalamnya itu. Nah, kaos kaki juga disyaratkan oleh Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani harus tebal juga kalau mau diusap. Dan Abu Hanifah itu dahulu awal-awalnya tidak membolehkan. Beliau tuh enggak membolehkan mengusap kedua kaos kaki karena dalilnya apa? Karena dalilnya yang dibolehkan itu cuman sepatu, sehingga beliau tidak membolehkannya sama sekali. Hanya saja ketika di riwayat dikatakan 3 hari atau 7 hari sebelum kematiannya. Jadi Abu Hanifah Pak Bu awalnya enggak setuju. 3 hari atau sebagian riwayat mengatakan 7 hari sebelum beliau wafat itu beliau membolehkan untuk mengusap kaos kaki. Beliau sendiri mengatakan ketika sakit itu mengatakan kepada para pembesuknya, apa kata beliau ketika itu? Ma kuntu fa'altu ma kuntu anha anhu. Saya melakukan apa yang dahulu saya larang. Beliau melarang untuk mengusap kaos kaki. Sekarang beliau membolehkannya. Kemudian ada riwayat lainnya juga dari Rasulullah SAW, riwayat Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW tawadda, beliau berwuduk, wa masaha 'alal jawrabaini wa na'laini, beliau mengusap kedua kaos kakinya dan sendalnya. Tapi yang menjadi inti di sini bukan sendalnya, tapi kaos kakinya, karena sendal kan enggak mencukupi syarat, ya Pak ya. Jadi yang menjadi inti di sini adalah na'lainnya, jawrobainnya. Karena na'al kan enggak menutupi dia. Sendal itu kan enggak menutupi. Enggak menutupi bagian yang wajib. Sehingga menjadi inti di situ apa? Jawrobnya itu, kaos kakinya tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tahawi, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadis hasan sahih, didhaifkan oleh Abu Darda. Wal mashu 'alal jawrabain kana huwal maqsud. Yang menjadi inti adalah mengusap kedua kaos kakinya. Sedangkan mengusap sendal itu ngikut aja. Karena dia enggak menutupi syarat sendalnya. Jadi yang menjadi inti adalah ada di kaos kaki tersebut. Wa ja'al mashu 'alan na'lain tabi'an. Jadi ngikut aja. Kaos kaki yang mengusap sendalnya ngikut. Yang menjadi inti di situ adalah kedua kaos kaki. Kemudian, minum dulu Pak, bismillah. Kama yajuzul mashu 'alal jawrabaini, maka sebagaimana boleh mengusap kedua kaos kaki Pak ya. Maka boleh mengusap semua yang menutupi kedua kaki. Kallafaif wa nahwiha, seperti kayak perban, ada luka misalnya. Kalau seandainya kaos kaki bisa, ya perban berarti bisa, asalkan dia menutupi bagian yang memang semua kaki kita ini misalnya patah Pak, di perban, itu berarti boleh juga mengusap itu. Karena hukumnya sama, bentuknya juga sama. Perban, karena dingin atau karena luka dan sejenisnya. Ibnu Taimiyah mengatakan was-shawab, pendapat yang benar bahwasanya boleh mengusap al-lafaif. Faif itu yang digulung kan, diikatkan kayak perban di kaki itu, dan malah lebih utama untuk diusap daripada khuf itu sendiri. Kenapa lebih utama? Lebih utama dari khuf dan jawrab, dari kaos kaki. Karena dia digunakan untuk kebutuhan biasanya. Kebutuhan itu apa? Misalnya kaki luka, kaki kita luka, misalnya lukanya parah ya Pak ya, atau mungkin patah sehingga harus di semen atau digip ya, nggak mungkin dilepas itu. Misalnya nggak mungkin dilepas ya kita usap di situ. Kenapa? Karena hukumnya sama di situ. Kan gipnya sama hukumnya di situ. Kayak sepatu dia, menutupi semua bagian di situ.
Ya. Sedangkan yang pertama itu nggak ada kebutuhan. Kita kan pakai sepatu ya karena pakai sepatu aja. Kaos kaki dibolehkan ya karena pakai kaos kaki aja. Sedangkan orang pakai gip, pakai perban semua kakinya itu karena ada hajat. Maka itu lebih utama lagi untuk dibolehkan. Begitu dalilnya Ibnu Taimiyah. Dalilnya Ibnu Taimiyah. Ya. Wa fi nad'iha darar. Bahkan kalau dilepas ya malah ada dorornya, mudaratnya, malah tambah sakit padanya. Islam kan menghilangkan mudarat itu. Islam menghilangkan mudarat tersebut. Ya. Fa idza jaza al-mashu 'ala al-khuffain wal jawrabain fa 'ala al-lafaif bi tariqil ula. Nah, ini dijelaskan sini. Jikalau seandainya boleh mengusap kedua sepatu, boleh mengusap kedua kaos kaki, maka mengusap yang kayak tadi ya perban atau gips itu lebih utama lagi karena dia dibutuhkan di situ ya. Man idda'a fi syai'in min dzalika ijma'an falaysa ma'ahu illa adamul ilm. Ya, wala yumkinuhu an yantakil al-mana' an asratin minal ulama al-masyhurina. Barang siapa yang mengklaim tentang sesuatu adanya ijma' tentang hal itu ya, falaisa ma'ahu, kecuali tidak ada yang dimilikinya. Dia kata misalnya dia mengatakan dilarang ya, tidak ada dalil yang melarang hal tersebut ya. Yang ada dimilikinya paling adamul ilm ya, karena dia tidak mungkin menukil adanya larangan dari 10 ulama yang masyhur tentang hal itu, apalagi ijma'. Nah, paman tadabbar ya, siapa yang merenungi, kata Ibnu Taimiyah juga masih perkataan beliau di sini, lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan hak kias, maka dia akan mengetahui bahwasanya keringanan yang ada di dalam masalah mengusap kedua sepatu ini masalahnya lapang ya Pak ya. Masalahnya lapang dan itu bukan kelapangan bagi kita. Kelapangan bagi kita. Sehingga ya kita jangan mempersempit hal yang dilapangkan ya, hal yang persempit yang dilapangkan. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang ketiga ya Pak ya, yaitu syarat untuk mengusap ya alal khuf tadi. Syarat kita boleh mengusap kedua sepatu kita atau yang semakna dengan sepatu ya, kaos kaki dan sejenisnya. Disyaratkan untuk membolehkan al-masah, mengusap sepatu itu, ayyal bas al-khuf wa fi ma'nahu min kulli satirin ala wudu'in. Jadi sebelum pakai sepatu itu Pak, Bu ya, sebelum pakai kaos kaki ya wudu dulu. Ya. Wudu syaratnya wudu dulu. Jadi ketika kita pakai kita wudu dulu ya. Kemudian setelah itu kita pakai dengan niat kita mau mengusap khuf setelahnya itu. Ya. Jadi kita pakai dulu, kita wudu dulu, kemudian baru pakai kaos kaki atau pakai khufnya itu, sepatu yang sampai ke mata kaki. Kalau enggak kaos kaki jadi inti di situ. Ya. Kita bisa melakukan itu diwuduk dulu tapi. Ya, ini berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Suatu malam saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin, dalam sebuah perjalanan. Fa afraqtu alaihi minal idawah, saya tuangkan air untuk beliau. Kata Mughirah bin Syu'bah. Kemudian beliau membasuh wajahnya, kedua lengannya, kedua tangannya, mengusap rambutnya, kepalanya. Kemudian ketika saya ingin melepaskan sepatunya Nabi, kata Mughirah bin Syu'bah, pengen dilepaskan, kata Nabi, da'huma, biarkan keduanya itu ya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, biarkan kedua sepatu saya itu, karena saya memasukkannya dalam kondisi suci tadi. Saya sudah berwudu tadi gitu ya. Maka beliau mengusap keduanya. Itu jadi dalilnya. Jadi kalau kita mau mengusap atau meniatkan Pak ya. Misalnya kita pagi mau berangkat kerja gitu, seharian kita misalnya kerja di lapangan ya, nggak mungkin copot kaki copot sepatu terus. Misalnya kerja di lapangan, kerja di tambang yang kerja. Kalau di kantor kan otomatis gampang ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya di kantor. Tapi orang-orang yang di lapangan kalau memang berniat begitu ya, sejak sebelum memakai sepatu itu, sebelum memakai kaos kaki ya berwudu dulu, kemudian pakai, berlaku nanti sehari semalam gitu toh. Kalau yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam, bedanya itu ya. Diriwayatkan hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam musnadnya berkata, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ayam sahu ahaduna alal khufain, apakah boleh kami mengusap kedua sepatu kami? Kata Rasulullah, na'am, iya, idza adkhalahuma, ya, wa huma tahiratani, jikalau ia memasukkan keduanya dalam kondisi suci, kakinya itu suci, dianya dalam kondisi suci, bukan sepatunya yang suci, ya. Sepatunya nanti akan, kalau kena apa itu kan tinggal diusap, itu nggak akan berpengaruh. Misalnya kita nginjak, oke, sepatu itu nginjak kotoran, itu kan nggak ngaruh di situ, tinggal dibersihkan kotorannya dengan cara-cara yang sudah kita jelaskan di bagian sebelumnya, ya, tinggal dibersihkan, ya, bukan dianya yang kena. Dia apa namanya, mashul khuf itu akan berubah nanti kalau dia pembatalnya, Pak ya, pembatalnya nanti akan kita bahas juga, itu junub, ya, selesai masanya atau dia melepas sepatunya. Kalau cuman keinjak tinggal dibersihkan aja, itu nggak akan ngaruh ke wudhu dia, nggak akan ngaruh ke wudhu dia. Cuman pas sholat ya harus perhatikan itu, ya, digesek-gesekkan dulu ke tanah dan atau rumput atau dibasuh. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Wa mastaratuhu ba'dul fuqaha min annal khuf la budda an yakuna satiran li mahallil fardi. Ya, sedangkan syarat yang dibuat oleh sebagian fuqaha bahwasanya sepatu itu harus menutupi bagian yang wajib, ya. Wa an yusbit bi nafsihi min ghairi shaddin, ya. Ya, dan harus tetap sendiri, ya, harus nempel di kaki, ya, tanpa perlu apa namanya, ma'imkani mutaba'atil masyibihi, bisa berjalan tanpa perlu di apa, dia nempel sepatu itu dengan kita, gitu ya, kuat ikatnya, gitu ya, enggak lepas-lepas, ya. Ini dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kelemahannya dalam fatwa tersebut. Tapi memang ini Ibnu Taimiyah berpandangan seperti itu. Tapi kalau jumhur ulama yang pernah saya baca juga, ya, Pak, itu minimal kita menutupi bagian-bagian yang fardu itu. Kaos kaki misalnya menutupi mata kaki itu, yang menutupi mata kaki. Sepatu juga menutupi mata kaki tersebut. Kalau seandainya sepatunya rendah, ya minimal kaos kaki itu yang menutupi mata kaki. Itu untuk keluar dari khilaf, ya. Karena ada memang khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau Syekhul Islam, kalau Ibnu Taimiyah di sini mengatakan ya tidak ada kewajiban hal tersebut. Ya, tapi untuk keluar dari khilaf, ya, karena kan apa namanya, mengusap itu mewakili dari membasuh kaki, sehingga yang wajib untuk dibasuh itu ya harus ditutupi, ya, gitu kira-kira logikanya ke situ. Kemudian yang keempat, mahallul masah, ya, apa yang diusap, tempat yang diusap itu, Pak, itu zahrul khuf, al mahallul masyru' fil masih zahrul khuf. Yang diusap itu bagian punggungnya, bukan bagian bawahnya, walaupun yang kotor itu di bawah. Makanya kita bilang tadi, ya, bagian atas itu, Pak, ya. Maaf, ya. Nah, di sini itu. Jadi enggak bagian bawahnya, walaupun yang kotor itu bawah sebenarnya. Karena kita kan nginjak-nginjak pakai sepatu itu kan yang bawah itu. Tapi yang diperintahkan kepada kita, Pak, mengusapnya bagian atasnya, nah, bagian punggungnya, bagian punggung sepatu. Ini berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah juga. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala zahiril khuffain. Saya melihat Rasulullah mengusap bagian punggung. Bagian punggung itu ini sepatu, bawahnya ini, atasnya sininya, ya, Bu, ya, Pak, ya. Yang diusap itu Rasulullah ininya. Jangan kita usap ini, enggak masalah. Nanti ini pas sholat aja kita perhatikan ini. Pas sholat kita mau masuk ke masjid, kalau kita kan udah pakai ini, ya. Kita kan masalahnya misalnya kalau kayak gini nih pas ke hutan, pas kerja di lapangan, ya, Pak, ya. Bagi yang kerja di lapangan itu mungkin bisa sangat berguna sekali. Kalau kita di perkotaan apa kan ini nggak mungkin kita bawa sepatu ke dalam masjid ini, ya. Kalau zaman Rasulullah ada gitu, ya, Pak, ya. Nah, sekarang kan enggak, ya. Tapi kalau kita ke hutan atau yang biasa mendaki gunung atau misalnya masuk ke pedalaman, itu sangat berguna sekali, yang sangat berguna sekali. Kemudian ini juga pembuktian, ya, dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau seandainya agama itu dengan akal, lakana asfalal khuffi, maka seharusnya bagian bawah sepatu, kan yang kotor kan bagian bawah ini, Pak, Bu, ya. Maka seharusnya bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap kalau agama itu dengan akal. Tapi agama itu kan nggak selalu dengan akal. Walaupun beragama itu perlu akal, tapi nggak selalu semua syariat agama itu bisa dilogikakan. Kadang-kadang nggak tercapai dengan akal kita.
gitu ya Pak ya. Makanya lakana asfalal kufi aula bil masimin a'lahu. Kalau seandainya dengan akal agama itu kata Ali, seharusnya bagian bawahnya yang dibersihkan, bukan bagian atasnya. Bagian bawahnya yang diusap, bukan bagian atasnya. Tapi kan kita yang diusap bagian atas. Bagian atas. Beliau mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah yamsahu ala zahiri kuffaihi. Saya melihat Rasulullah mengusap bagian punggung kedua sepatunya. Jadi yang kita usap itu bagian atasnya ini. Bagian atasnya ini. Jadi diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darulqutni dengan pesanadannya hasan atau sahih ya. Wal wajib fil masih mayutla alaihi ismul masih lughatan min ghairi tahdidin wa lam yasih fihi syai' ya. Yang diwajibkan dalam mengusap itu ya, yang dimutlakkan kepadanya nama mengusap secara bahasa. Artinya diusap seperti ini ya, secara bahasa, enggak dibatasi. Yang penting diusap, enggak harus gitu. Udah cukup diusap aja. Jangan terlalu dalam mempertanyakan nanti Pak ya. Nanti malah tambah susah ya. Udah diusap gini aja. Nah, gitu udah. Ismul masah itu. Al-mashu artinya apa? Yang ngusap udah selesai tanpa tahdid. Enggak usah ditahdid, dibatasi gitu. Udah penting diusap, udah cukup gitu. Dan ya, diusap penting udah selesai gitu. Kemudian tauqitul masah, masalah waktunya berapa? Masa untuk mengusap sepatu itu bagi yang mukim semalam, sehari semalam kita bisa berlaku itu hukumnya Pak ya. Kalau orang yang musafir 3 hari 3 malam ya. Diriwayatkan oleh Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu ya. Udah ini Pak, belum ya Pak ya? Belum ya. Kita tanggung, kita selesaikan dikit lagi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu kami idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin ya salasan. Ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap sepatu kami jikalau kami memasukkannya dalam kondisi suci, kaminya yang dalam kondisi suci ya. Salasan iza safarna 3 hari 3 malam kalau kami bersafar. Wa yauman wa laila sehari semalam iza aqamna kalau kami dalam kondisi bermukim sehari semalam. Wala nakhla'uhuma illa min janabatin, enggak melepas kecuali junub. Kalau junub batal langsung Pak ya. Kalau junub batal. Ya, kalau junub batal atau dilepas batal. Makanya jangan dilepas. Berlaku sehari semalam ya. Itu untuk memberikan keringanan kepada kita. Ya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Kemudian At-Tirmidzi dan An-Nasa'i keduanya mensahihkan. Dari Syuraih bin Hani radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah tentang masah 'alal khuffain, tentang mengusap kedua sepatu." Maka kata Aisyah, "Sal Aliyan." Ya, kata Aisyah tanya Ali, karena Ali yang sering membersamai Nabi. Kalau masalah yang terkait dengan rumah kan Aisyah banyak yang meriwayatkan Bu ya. Kalau dengan khuf ini ya Ali yang banyak meriwayatkan. Ya. Makanya kata Aisyah ketika ditanya tentang mashu 'alal khuf, mengusap kedua sepatu ya tanya Ali. Ya, karena tanya Ali. Kemudian fa innahu a'lam bihadza minni, karena Ali lebih tahu masalah mengusap sepatu itu daripada saya. Dia pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, Syuraih bin Hani tadi. Kemudian dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi musafir 3 hari 3 malam ya Pak. 3 hari 3 malam kita bisa mengusap sepatu. Misalnya enggak lepas-lepas sepatunya. Ya, kita dikerja di lapangan atau mendaki gunung Pak ya. Biasanya yang mendaki pencinta alamnya mendaki gunung ya. Atau misalnya kerja di lapangan di tambang nggak pakai sepatu terus pakai bot terus ya, itu kan bisa 3 hari 3 malam nggak lepas dari kakinya masuk ke dalam misalnya atau ke tambang dalam itu Pak. Kalau misalnya dalam kondisi tidak memungkinkan dilepas 3 hari 3 malam bisa ngusap itu ya. Ya kalau mukim di sehari semalam. Kita yang bekerja biasa itu ya, di lapangan tapi ya jarang masuk kantornya apanya banyak di lapangannya, itu bisa juga tentu ya Pak ya. Intinya apapun bisa sebenarnya selama mukim. Bahkan orang yang tadi dijelaskan, orang yang di rumah saja atau orang yang enggak difabel misalnya, enggak bisa jalan, itu juga berlaku bagi mereka hukum seperti itu. Dia bisa ngusap gitu. Bisa mengusap. Usap sepatu asalkan pakai sepatu.
Diriwayatkan tadi hadis tadi oleh Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Al-Baihaqi mengatakan huwa asahu maruya fi hadzal bab, ini yang paling sahih diriwayatkan dari bab ini. Wal mukhtar amna, yang terpilih bahwasanya mulainya mengusap itu, waktu mulai mengusap itu ketika pertama kali kita mengusap. Jadi misalnya kita berwudu ya Pak ya. Kita sudah berwudu kemudian pakai sepatu atau kaos kaki. Kemudian nggak lama setelah itu kita kentut misalnya, buang angin, kan batal wudunya. Kita kemudian kita berwudu, kemudian mengusap sepatu. Nah, itu dimulai hitungannya. Itu hitungannya dimulai dari situ. Nah, hitungannya dimulai dari situ. Ya, di situ mulainya Pak Haji ya. Dimulai dari situ. Memang ada dua pendapat di situ. Pertama mengatakan dari mulai awal berwudu diniatkan pakai kaos kaki. Yang kedua ketika mulai mengusap pertama kali. Ya, kalau beliau di sini ya, yang Syekh Said Sabiq itu menguatkan yang pertama kali kita mengusap itu. Ya, diusap pertama kali berlaku di situ. Berlaku di situ. Kemudian sifatul masah. Gimana cara mengusapnya? Ya. Gambaran cara al-masah, mengusap. Wal mutawaddi, orang yang berwudu, ba'da ayyatimma wudu'ahu, setelah sempurna wudunya, wayal basul khuf, dan memakai sepatu awil jawrab atau kaos kaki, yasihu lahul mashu alaihi kullama aradal wudu, maka dia boleh mengusapnya setiap kali berwudu. Yang penting dia wudu dulu, mengusap wudu, kemudian pakai kaos kaki, sepatu. Setelah itu berlaku bagi dia Pak. Setiap berwudu mau pakai itu, mau mengusap, silahkan. Ya, kentut misalnya, ngusap lagi gitu ya. Habis pipis misalnya, ngusap lagi, nggak apa-apa. Ya. Itu sebagai ganti badalan min ghusli rijlaihi, sebagai ganti membasuh kakinya. Ingat ya Pak Ibu ya. Mengusap sepatu itu ganti membasuh kaki. Ya, makanya tadi kita jelaskan ya, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, kita menegaskan pendapat Ibnu Taimiyah di situ. Ibnu Taimiyah tidak menyatakan begitu ya, jumhur ulama yang lain mengatakan menutupi bagian yang wajib untuk ditutupi. Ya, kayak mata kaki kan wajib ditutupi, ya itu ditutupi dengan jawrab itu, kaos kaki atau sepatu itu. Gitu ya. Dia pengganti. Ya. Yurakhasullahu fi zalika yaum wa lailah. Sehari semalam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam jikalau musafir. Illa idza ajnaba, kecuali dia dalam kondisi kondisi junub. Ya, dia berjunub, maka dia wajib melepaskannya. Dia wajib melepaskan sepatunya. Kemudian bagian yang terakhir yang kita bahas Pak ya, adalah ma'yu batilul masah. Apa yang membatalkan mengusap itu. Kan udah boleh kita dari awal tadi berwudu, udah pakai Pak ya, sehari semalam, 3 hari 3 malam bagi musafir. Apa yang membatalkan? Yang pertama inqidha'ul muddah, selesai masanya. Sudah selesai sehari semalam, 3 hari 3 malam sudah selesai. Yang kedua junub. Kalau sampai junub, Pak ya, junub atau ibu-ibu haid dan nifas berarti ya. Haid lah itu. Itu berarti udah batal. Junub misalnya batal, udah harus pas mandi gitu ya. Udah itu udah mandi udah. Mandi nanti diulang lagi nggak apa-apa. Ya. Berwudu dulu diniatkan lagi nggak apa-apa. Sedangkan yang ketiga adalah naz'ul khuf. Kita mencabut sepatu. Melepas sepatu. Melepas sepatu berarti batal dia. Kebolehannya batal. Ya Pak ya. Kemudian tambahannya, jikalau masanya sudah habis ya, atau kita melepas sepatu dan kita dalam kondisi masih berwudu ya Pak ya. Jadi kita ini dalam kondisi berwudu tapi masanya sudah habis, berarti kan sepatu udah bisa dilepas karena nggak berlaku lagi. Atau kita melepas sepatu tapi kondisi kita tadi udah mengusap sebelumnya, maka kita bisa ya, wa kana mutawaddian qabla ghusli, maka dia cukup ya, qabl ghasala rijlaihi faqat, maka dia cukup membasuh kedua kakinya saja karena dia sebelumnya sudah dalam kondisi berwudu. Kenapa dia cukup membasuh kedua kakinya saja? Ya karena pengganti tadi Bu, Pak ya Bu ya, pengganti ya, membasuh kedua kaki. Kalau seandainya masanya sudah habis, dia masih dalam kondisi berwudu, sepatu harus dilepas, maka dia cukup membasuh kakinya aja, nggak perlu diwudukan sempurna lagi. Ya, gimana Bu? Ya,
ya bisa lagi kita mulai lagi, tapi kita lepas dulu ya Bu, kita mulai dulu ya. Jadi pas 24 jam kita selesai dulu, kita lepas sepatunya. Nanti kalau kita mau ulang lagi nggak apa-apa. Kalau kita dalam kondisi mukim, berulang-ulang nggak apa-apa. Ya, berulang-ulang tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang jelas ketika 24 jam habis waktunya. Nah, diulang lagi nggak apa-apa. Berulang-ulang kalau memang dibutuhkan tidak ada masalah sama sekali gitu. Tayyib, mungkin itu yang kita bahas Pak ya pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita masuk ke pertemuan pembahasan tentang al-ghuslu, tentang mandi. Mandi wajib dan mandi sunat dan segala jenis turunannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.